Selamat siang. Mari, silakan masuk. Ya. Bagaimana kakak dong? Ibu permisi katong dari mahasiswa Poltekkes di sini katong mau kaji ibu dong keluarga par katong pun tugas ibu dong bersedia kan? Boleh, boleh. Mari masuk. Ya Bapak, jadi di sini katong mahasiswa Poltekkes Kemenkes Maluku dari jurusan keperawatan. Di sini katong mau kaji Bapak pun keluarga par katong pun pemilihan tugas. Katong butuh waktu 10 sampai 30 menit ke depan. Bapak bersedia kan? Iya, bersedia. Ya, yang pertama yang katong butuh tuh di sini Bapak punya identitas. Boleh tahu ini dengan Bapak siapa? Bapak Rifki. Bapak Rizky. Ya. Kalau Bapak punya pendidikan terakhir apa Bapak? S1 pertanian. Kalau ibu namanya ibu siapa? Ibu Astin. Ibu Asti. Ibu punya pekerjaan apa? Hanya ibu rumah tangga. Kalau Bapak dong ini umur berapa? Kalau beta 43. Kalau 41. kalau adik dua nih dong seumur berapa? Yang perempuan 16 tahun, yang laki-laki 20 tahun. Tadi ada yang laki-laki nama siapa? Simon. Kalau adik Nama perempuan? Aira. Bapak punya mama dan bapak masih ada Pak? Sudah meninggal. Kira-kira gara-gara apa tuh Bapak? Faktor umur. Bapak punya mama dan bapak tuh ada riwayat penyakit sih? Kalau untuk mama saya ada. Beliau punya riwayat penyakit hipertensi. Kalau mama, bapak dan mama masih ada? Sudah meninggal berdua. Gara-gara apa tuh? Faktor umur juga. Bapak dan mama punya saudara ada? Kalau beta ada. Bapak punya saudara? Ada 2. Dua-dua laki-laki bareng. Iya, laki-laki 2 laki. Kalau mama punya saudara? Beta sendiri, anak tunggal. Kalau bapak dan mama nih keluarga suku bangsa apa? Suku bangsa Ambon. Nah, agama Islam. Pas sebelumnya aja marah tapi kira-kira bapak dong pun pendapatan tuh bisa sih karena dong pun kehidupan hidup sehari-hari. Iya, bisa. Kalau biasa dong kayak liburan gitu, rekreasi kan gitu. Biasanya kenapa? Ke pantai, tapi tunggu anak-anak jam libur sekolah begitu baru ketemu ke pantai. Iya Bapak, kalau biasa Bapak nih sekarang kalau macam suka bebas ada 2 dong, kalau pardon ambil keputusan begitu. Iya, sudah, tapi dibatasi. Pak Jamar, sebelumnya ini pertanyaan sedikit privasi, tapi Bapak dan Mama ini masih sering berhubungan kah? Iya, jarang. Kalau misalnya ada dong ini ada masalah tuh, biasa dong jaga cerita lah, terbuka begitu per Bapak dong masih. Iya, sering terbuka. Kalau sekarang Bapak ada sakit apa? Bapak tadi kan Bapak bilang kalau Bapak punya mama tuh ada riwayat penyakit hipertensi. Iya. Kalau Bapak nih ada penyakit apa? Iya, kalau saya hipertensi juga. Hipertensi. Bapak tahu kalau Bapak hipertensi itu dari siapa yang bilang? Dari dokter. Bapak Iya. pergi ke dokter kapan? 1 tahun yang lalu. 1 tahun lalu? Iya. Dokter yang bilang? Dokter yang bilang. Iya. Bapak masih ingat sih tanda gejala awal kalau waktu Bapak sakit? Berarti Bapak ke dokter? Biasanya
leher-leher saya tegang begitu, kepala sering pusing, sakit gitu. Kalau sekarang bapak rasa bagaimana? Ada Kalau- rasa gimana? Kalau sekarang tidak lagi. Saya ada rasa. Ya. Kalau mama ada riwayat penyakit? Tidak ada. Kalau ada dulu sehat-sehat sah. Sehat-sehat hanya kalau pas musim hujan kadang-kadang flu batuk. Bapak kalau bapak nih terakhir kali rasa kayak kepala pusing kah, tegang itu kapan nih? Sudah lama sekali, mungkin berbulan-bulan yang lalu. Sudah gitu sudah. Di sini beta mau tanya-tanya bapak pun dalam lingkungan sadiki. Misalnya bapak pun luas rumah apa? Kalau luas rumah 10 kali 12. Oh iya pak. Bapak pun dalam jumlah ruangan itu ada berapa? Kamar 3, Kamar 3 dan kamar mandi 1, ruang keluarga 1, kamar mandi berapa? kamar mandi 1, Kamar mandi ruang nonton 1. Biasa bapak dong pakai sumber air itu dari sumber air apa? Misalnya pump. Sumber air pam. Oh iya pak. Bapak pun air pembuangan air limbah tuh itu ada akan pun saluran atau buang begitu saja pak? Ada kampung saluran. Oh iya pak. Kemudian bapak pun pembuangan tempat sampah tuh terbuka atau tertutup? Tertutup. Baik pak, jadi kita mau tanya lagi, biasanya di dalam bapak dong pun keluarga itu aktivitas sehari-hari yang bapak lakukan itu Kalau beta Senin sampai Jumat itu kerja. Biasanya kalau kerja pagi tuh pulang siang. Kalau hari Jumat itu pulang sore jam 4. oh iya pak. Kalau ibu? Kalau beta hanya di rumah urus pekerjaan rumah seperti menyapu, memasak dan lain-lain. Kalau ada dong dua biasanya dalam Kalau beta aktivitas sehari-hari itu kan ada kuliah, jadi mulai kuliah tuh jam 8 sampai jam 4 sore. kalau ada Kalau beda sekolah dari jam 7, dari hari Senin sampai hari Sabtu, tapi itu dari jam 7 sampai setengah 2. oh iya pak, biasa kalau dong pun keluarga berkunjung di sini berapa berapa bulan dalam sekali begitu? Jarang, biasanya kalau macam lebaran-lebaran begitu atau ada hari-hari tertentu baru dong berkunjung gitu. Kemudian di bapak pun keluarga tuh dan bapak punya dong tetangga dong pun interaksi bagaimana, baik atau seng? Ya, berinteraksi baik. Ibu lewat gitu? Iya. Di bapak dong pun keluarga tuh dong ada fasilitas kesehatan kasih misalnya BPJS, Ada. kartu Indonesia Sehat itu ada? Ada. Oh iya pak. Pak, Bapak beta atas nama Jaima Moni mau lanjut mau tanya-tanya par bapak dong dan mama dong Sadiki. Di sini mau tanya Sadiki par bapak dong, kalau di sini bapak jadi kepala keluarga, selain bapak jadi kepala keluarga bapak jadi apa lagi di sini? Beta jadi ketua RT. Kalau mama? Beta ikut ibu pengajian di masjid. Kalau kakak? Kalau kita ada ikut organisasi di kampus. Kalau yang adik? Kalau beta biasa ikut kegiatan pramuka di sekolah. Kalau bapak dong ada maksudnya kayak aturan apa dalam keluarga tuh untuk mengikuti kesehatan begitu, maksudnya aturan apa par menyangkut kesehatan? Kalau pak keluarga katong sendiri sebelum makan itu mesti cuci tangan dulu. Terus larangan par yang kakak laki-laki semulai isap rokok. Atau kita sering ajaran dong buang sampah di tempat sampah seperti itu. Kalau bapak dong dalam keluarga komunikasi bagaimana bapak, kayak siapa yang bisa ambil keputusan gitu? Yang ambil keputusan tetap beta saja. Bapak dong ada larang kakak dan adik, ada larangan apa begitu kalau dalam keluarga itu bapak dong ada larangan apa kakak adik, kayak misalnya kayak batamang ada pak? Ada.
Kalau para yang laki-laki semula bergaulnya dengan teman-temannya yang perokok mabuk begitu. Ya kita kasih batas saja lah begitu. Kalau yang adik, Ada sama. kasih Bapak. Nanti nanti beta tamang satu datang par tanya-tanya sedikit ya Bapak ya. Ya. Kasih. Ya. Baik, Pak, di sini beta melanjutkan pengkajian dari beta pengtaman tadi. Di sini beta akan menanyakan terkait dengan fungsi-fungsi keluarga itu. Pertama itu fungsi ekonomi. Jadi kira-kira Bapak pun penghasilan itu per bulan tuh berapa, Pak? 4.200.000. Kira-kira dari penghasilan, kalau ibunya bagaimana? Ada penghasilannya tersendiri atau seng? Tidak ada. Dari penghasilan 4 juta lebih itu apakah dia dapat memenuhi kebutuhan aktivitas sehari-hari dalam keluarga atau kaseng, Pak? Ya cukup terpenuhi. Kemudian selanjutnya nih beta mau tanya tentang fungsi mendapatkan status sosial. Jadi Pak, kira-kira pas Pak menjadi ketua RT itu bagaimana pandangan masyarakat dengan Bapak? Mungkin dong segani Bapak atau hormati atau bagaimana? Dong lebih menghormati. Lebih menghormati. Begitu juga dengan ibu ibu kan ada ikut pengajian lah itu. Jadi ada hubungan dengan masyarakat itu baik. Baik. Kemudian kalau untuk pendidikannya itu nanti kira-kira kan nih kakak nih anak pertama kuliah, jadi mungkin ke depannya itu mungkin ada rencana-rencana mau lanjut S2 atau yang bagaimana, atau hanya sampai kuliah S1 saja begini? Lanjut sampai S2. S2. Kalau untuk adanya bagaimana kira-kira? Adanya juga. Jadi ingin menyekolahkan anaknya setinggi mungkin nih kalau memang masih mampu. Kemudian kalau sosialisasi dengan lingkungan itu ada mungkin baku tengkar dengan tetangga-tetangga atau sing harmonis dengan tetangga begitu, ada kasih? Tidak ada. Ya. Kemudian kalau untuk kepercayaan, jadi nih Pak, beta tanya juga nih, kata apa nih sholat cukup saya 5 waktu sehari begitu. Ya, Kadang-kadang lah. Puasa lah Pak. Puasa. Ibu lah, anak-anak lah. Iya. Kemudian kalau untuk rekreasi kan tadi Pak bilang kata sempat pergi ke Liang lah ya Par untuk menghilangkan stres begitu ya. Jadi itu biasa pi ke sana tuh berapa kali begitu kalau untuk rekreasinya? Kalau biasanya itu kalau macam dapat hari-hari libur begitu, kalau macam keluarga yang sibuk atau semua rekreasi di pantai. Terus apakah nanti dalam keluarga ini ada masih mau tambah momongan lah dari ibu bapak begitu, mau tambah adik anak lagi kasih? Suseng. Dua saja. Terus kalau dalam keluarga tuh kan hubungan antara anak dan orang tua itu dia harmonis atau bagaimana? Atau mungkin anak-anak dong suka melawan atau bagaimana? Sejauh ini harmonis. Harmonis. Ya. Oh ya. Mungkin itu saja yang bisa saya tanyakan. Nanti ada beta pengtaman lain yang mau tanya-tanya lagi. Terima kasih Pak. Ya. Ya, baik Bapak. Perkenalkan, beta penama dengan mahasiswa Willy Silano. Sini beta mau tanya-tanya sedikit ya tentang apa yang sekarang jadi Bapak orang punya beban pikiran. Kalau sekarang ini saya ada, tapi kalau saat nanti Bapak penyakit kambuh itu yang bikin katong cemas, takut. Oh ya, jadi kalau macam setelah keluarga menjadi cemas atau takut, bagaimana respon positif terhadap stres yang Bapak pernah hadapi begitu? Ya, katong bawa Bapak ke rumah sakit untuk kontrol atau cek begitu. Ya baik. Ketika pada saat Bapak, Ibu, ada apa masalah seperti masalah dalam rumah tangga begitu, itu respon negatifnya seperti apa? Kalau Bapak sendiri pasti dia marah-marah kasih main tangan. Kalau untuk Ibu? Jangan main tangan. 1, 2, 3. Ya baik Bapak. Saat ini kita mau tanya apa yang sekarang jadi beban pikiran pada Bapak dan keluarga saat ini? Kalau katong pikiran itu hanya pas Bapak penyakit kambuh begitu. Terus kemampuan Bapak, Ibu, adik-adik dong punya kemampuan untuk merespon stres itu seperti apa?
ketika ada masalah begitu? Biasanya sih mama dengan anak antar ke rumah sakit gitu, macam dong kayak cek begitu, pergi ke dokter begitu, atau cek penyakit aja gitu. Oh iya baik. Terus bapak itu tanya saya Kileng, ketika sekarang misalnya contoh bapak ada masalah di keluarga nih, misalnya yang adik dong, itu kira-kira bapak dong punya pikiran negatif seperti apa, macam pikiran kah, bagaimana kah? Biasanya cuma marah-marah saja, Selain marah-marah apa saya? nggak ada. Baik bapak, mungkin itu saya minta tanya. Selanjutnya mungkin ada pertanyaan-pertanyaan lanjutan dari beta punya teman-teman. Baik bapak, terima kasih. Ya. Permisi. Permisi Bapak. Iya. Nah, Bapak, di sini kita diminta Puntamang akan melakukan pemeriksaan fisik kepada keluarga Bapak. Nah, di sini pemeriksaan fisik itu bertujuannya itu untuk mengetahui apakah di dalam keluarga Bapak ini ada kelainan atau tidak. Jadi, apakah keluarga Bapak bersedia? Iya, bersedia. Ibu bisa, maksudnya bapak nanti duduk dengan kakak laki-laki juga, nanti ada perempuan duduk dengan ibu sama sini juga. Mau ibu kah, adik kamu kah? Adik kamu kah? Oh, ibu aja, ibu kamu aja. Ibu beta pertama-tama beta mau periksa dari ibu pembagian kepala, rambut. Kita permisi ya ibu ya. Ibu beta coba tekan ya ibu ya. Ada rasa sakit sih ibu? Sudah ada. Ibu beta mau periksa bagian ibu punya mata. Nggak lurus ke depan saya ibu. Akan periksa Bapak ke mata, Pak. Ibu boleh angka nggak ke atas? Atas. Ibu beta permisi, beta periksa ibu punya mata ya. Nah, ke depan saya ibu. Permisi, ibu nggak bisa ke atas. Permisi, periksa ibu pun telinga ya. Ibu boleh kita lihat ibu punya mulutnya, bisa dibuka? Oke, baik. Ibu beta boleh permisi di ibu kalau bagian dada? Boleh. Ada rasa sakit sih ibu? Tidak ada. Boleh di bagian perutnya ibu? Boleh. Sakit sih ibu? Tidak ada. Ibu beta boleh minta ibu bikin tangan seperti ini? Ibu bisa dorong ke depan? Oke. Kakinya boleh ibu beta? Permisi ya. Ibu bisa maju ke depan sedikit dulu. Boleh ibu dorong ke depan? Ibu beta habis periksa ibu, beta mau pindah ke adik. Boleh silakan. Permisi. Beta coba tekan begini ya kakak. Sakit seng? Kita permisi, kita periksa bagian matanya ya. Nah, ke depan saja. Angka mata. Boleh lihat ke atas? Ibu boleh buka mulutnya. Kak, kita permisi ya. Begini sakit? Kakak boleh bikin tangannya seperti ini. Bisa didorong ke depan. Bagian kakinya ya kakak. Duduk aja. Kalau beta tuh seperti ini kakak dorong ke depan bisa? Ibu, bapak dong, kakak, ade dong, katong ya, tensi dong punya tekanan darah dong ya. Ade juga, kamu.
Monsieur. Kakak tolong permisi, dan si ibu. Kakak bisa seorang sandar, duduk sandar. Seperti ini, Kak. Boleh permisi, open tangan. Ibu dan kakak, adik, di sini katong sudah selesai melakukan pemeriksaan fisiknya. Nanti selanjutnya ada beta pun teman-teman yang nanti mau pengkajian dengan bapak dan ibu dengan adik kakak ya. Bisa toh? Iya. Mari ibu. Mari permisi. Siapa kan? Dia tadi nanya sama mama itu loh, dia tanya dia tanya Odi bawa ini tuh? Iya beta punya apa nih mata? Bisa kakak? Tadi taruh di Ada di dulu. Kata. Kamu bisa tahu kamu mau tanya apa? udah Jelas. Sudah tahu? Ya. Tukang section. Siapa? Oh, Permisi Ibu, Mari. Bapak, Adik, permisi, betam Yulia mau tanya lanjutan untuk beberapa kebiasaan harian untuk Ibu, Bapak dan juga adik dan kakak. Yang pertama itu untuk pola nutrisi. Ibu, Bapak sama adik dan kakak itu biasa makan satu hari berapa kali? 3 kali. Oke, Pagi, siang dan malam. makanan apa saja itu? Nasi, sayur, dan ikan. Kalau minum berapa kali sehari? bisa 6 kali sehari. Oke. Minuman apa saja yang diminum? Air putih. Air putih. Kopi atau teh begitu, Bapak? Kopi iya, kalau kadang-kadang. Oke, terima kasih. Kalau BAK berapa kali sehari? 1, 2 dan minumnya 1, 2, 3. Untuk minumnya satu hari berapa kali? Bapak, Ibu, dan adik kakak? Kalau beta biasanya 6 sampai 7 gelas per hari. Kalau beta 5 sampai 6 gelas per hari. Adik dan kakak? Kalau kita tuh 6 sampai 8 gelas. Kalau adik? 5 sampai 7 kali.
air apa yang diminum? Biasanya air putih. Kalau kopi atau teh ada yang diminum? Iya kopi. Bapak Ibu ada? Kalau beda biasa teh atau susu gitu. Selanjutnya untuk istirahat tidur. Kalau siang berapa jam? Untuk ibu, kakak, adik. Biasanya 3 jam. Kalau bapak? Kalau beta biasanya siang sih sering tidur. Kalau macam libur kerja begitu baru tidur siang. Oke, kalau adik dan kakak? Kalau kita karena kuliah pulangnya sore jadi saya dapat tidur. Malamnya baru tidur. Kalau adik? Kalau beta biasa siang cuma 1 jam, kalau malam tuh Oke, kalau istirahat malam? Istirahat malam biasanya 7 sampai 8 jam kalau beta. Kalau ibu? Biasa 6 sampai 5 jam karena mesti bangun tempo menyimpan. Kakak? Kalau kita 7 jam. Kalau adik sendiri? Oke, selanjutnya untuk BAK. Kalau BAK itu kalau bapak berapa kali sehari? Ibu, adik juga? Kalau beta biasanya 5 kali. 5 kali. Ibu? Biasanya 1 sampai 3 kali. Adik dan kakak? Saya sampai 3 kali. Adik? Warnanya seperti apa? BAK? Kekuningan. Kalau ibu? Kekuningan juga. Oke, kalau kakak dan juga adik? Kalau kakak? Sama. Oke, terima kasih. Selanjutnya beta teman-teman akan bertanya lanjut mengenai hal ini. Iya, Ini iya. sih. Ya baik Bapak Ibu, kita akan melanjutkan pengkajian dari Beta Tamang tadi. Di sini kita akan tanya tentang BAB dari Bapak, Ibu dengan adik-adik. Jadi kalau boleh tahu dalam sehari Bapak kalau BAB satu hari berapa kali? 1 hari. Ya, 1 hari 1 kali. 1 hari 1 kali. Kalau BAB itu ada keluhan sing. 3 kali. Kalau Ibu 1 hari berapa kali? 1 hari 1 kali. Ada keluhan? Tidak ada. Kalau adik? kalau beda 1 sampai 2 kali. Kalau kakak? Kita sampai 2 kali saya keluhan. Kalau biasa kalau mandi tuh 1 hari berapa kali? Kalau beta biasanya 2 kali. Saat pagi yang permopi kerja dan pulang kerja malam sore. Pakai sabun yang Bapak pakai tuh ada sabun khusus atau sabun mandi? 3 kali. Kalau tidak ada. Kalau Ibu? 3 kali. 3 kali. Biasa kalau Ibu keramas dalam 1 minggu tuh berapa kali? 2 kali sampai 3 kali. Ulang jauh. Lanjut saja. Lanjut saja. Kalau adik dalam Sama-sama. 1, 2, 3. ya kalau adik 1 hari mandi berapa kali? Biasa 3 kali. Kalau keramas 1 minggu 2 kali. 2 kali. Kalau kakak mandi? 1 hari mandi 2 kali. Terus kalau kebiasaan Bapak, Ibu dengan adik-adik tuh kalau Bapak biasa isap rokok, minum kopi, sing. Kalau beta bisa perokok, tapi kalau minum kopi seng. Ada makanan-makanan manis yang Bapak konsumsi? Makan makanan manis. Kayaknya tidak ada. Kalau tidak ada. Kalau Ibu ada makanan manis apa yang Ibu konsumsi? Tidak ada. Kalau ada? Kalau kakak ada isap rokok, minum kopi, sing. Singan. Bapak, jadi beta akan melakukan pengkajian mengenai dengan masalah kesehatan yang Bapak alami sekarang ini. Jadi beta mau tanya Bapak, sejauh mana Bapak dan keluarga tahu tentang penyakit atau masalah yang Bapak hadapi, misalnya hipertensi itu apa Bapak? Yang beta tahu itu hipertensi cuma darah tinggi saja. Kalau Ibu? Iya, hipertensi yang tahu hanya darah tinggi. Kalau adik-adik dong? Bapak, Ibu dengan adik-adik dong tahu kasih apa itu yang menyebabkan hipertensi, terus tanda dan gejalanya itu apa? Dong tahu kasih? Kurang saya tahu. Tahu. Bagaimana Bapak dengan adik-adik dong Ibu perasaan tahu kalau Bapak ini punya hipertensi, itu Bapak Ibu dengan adik-adik perasaan bagaimana? Maksudnya khawatir atau terus Bapak Ibu dengan adik-adik dong apakah
tahu kalau bapak ini punya hipertensi, tetapi bapak ibu rasa kayak ih su menyerah mau obati bapak ini, punya perasaan seperti itu Kak Seng? Tidak ada. Ada. Terus apakah keluarga bapak ini punya rasa takut terhadap masalah kesehatan yang bapak alami? Iya, terdekat. Terus adakah keluarga yang sering mendukung untuk memeriksakan bapak ini ke rumah sakit atau puskesmas upaya untuk mengobati bapak penyakit ini? Tidak ada. Apakah bapak dan keluarga punya fasilitas yang mendukung untuk bisa berobat, misalnya puskesmas atau rumah sakit? Iya, punya. Terus bagaimana sikap ibu dengan adik-adik dong terhadap masalah kesehatan yang bapak alami? Pokoknya jaga bapak pola makan, usahakan bapak yang terlalu pikiran, yang marah-marah gitu. Oke. Terus lingkungan yang bapak dan ibu punya ini sekarang ini punya kasih pemikiran untuk mau dimodifikasi atau diubah, misalnya mau ditanam sayur-sayuran atau bunga-bunga begitu? Kayaknya sih nggak ada. Terus bapak dan ibu tahu kasih bagaimana cara pencegahan setiap penyakit yang misalnya setiap anggota keluarga punya dapat sakit begitu, bapak dan ibu bisa untuk mengobati begitu kasih, misalnya diare atau flu begitu, bapak dan ibu bisa obat secara mandiri kasih? Bisa. Biasa kalau memelihara lingkungan rumah, terus menunjang kesehatan keluarga, misal itu dilakukan secara bersama anggota keluarga atau misalnya hanya dilakukan oleh bapak atau ibu? Bersama anggota keluarga. Bapak dan ibu atau keluarga tahu kasih bahwa di dekat rumah sini ada fasilitas kesehatan, misalnya puskesmas, rumah sakit terdekat? Iya, ada tahu. Terus bapak dan ibu tahu kasih kalau setiap katong melakukan pengobatan di puskesmas atau rumah sakit itu katong bisa memiliki keuntungan atau katong dapat dia punya manfaat begitu, bapak dan ibu tahu kasih? Iya, tahu. Terus bapak dan ibu percaya kasih terhadap petugas kesehatan? Percaya. Bapak dan ibu atau keluarga punya pengalaman kurang menyenangkan terhadap puskesmas atau rumah sakit tertentu? Tidak ada. Apakah bapak dan ibu atau keluarga dong bisa menjangkau pergi ke puskesmas atau rumah sakit terdekat? Bisa? Bisa. Oke, bapak ibu terima kasih. Itu saja yang beta lakukan pengkajian. Mungkin selanjutnya akan dilakukan oleh beta pun teman-teman. Terima kasih bapak ibu, adik permisi. Bapak, jadi setelah tadi kita melakukan pemeriksaan fisik, terus menanyakan tentang masalah kesehatan yang bapak alami dan bagaimana keluarga menangani hal itu. Jadi bapak akan melakukan pendidikan kesehatan supaya bapak, keluarga, terutama bapak, istri dan anak-anak tahu bagaimana cara untuk pencegahan dan apa itu yang penyakit apa yang bapak alami itu sebenarnya. Jadi bapak, hipertensi itu atau tekanan darah tinggi itu merupakan sebuah tekanan darah tinggi yang dimana seseorang itu memiliki tekanan darah tinggi di atas 140 bapak. Jadi misalnya kalau bapak punya tekanan darah tinggi lebih dari 140 berarti itu disebut dengan hipertensi. Iya bapak, tadi kan sudah dijelaskan pengertian bapak, ibu, dan adik-adik. Tadi kan sudah dijelaskan pengertian hipertensi. Sekarang kita mau menjelaskan tentang penyebab dari hipertensi itu sendiri. Jadi ada dua penyebab. Yang pertama itu hipertensi ini dapat berkembang dari waktu ke waktu tanpa ada tanda dan gejala yang disertai. Kemudian yang kedua ini dapat disebabkan lebih cepat. Kenapa? Kanto, nanti lanjut di yang kedua saya. Yang kedua satu dan yang kedua ya 1, 2, 3. Iya,
Jadi yang kedua itu bisa terjadi secara cepat dan bisa juga terjadi lebih parah daripada faktor penyebab yang tadi yang pertama. Tapi pada umumnya itu hipertensi ini dapat disebabkan karena adanya faktor genetika seperti keturunan yang tadi Bapak bilang kalau ada dari ibu Bapak mengalami hipertensi itu juga penyebab hipertensi itu sendiri. Kemudian juga faktor dari penyebabnya itu dari gaya hidup yang tidak sehat. Kemudian juga faktor dari perubahan fisik. Mungkin itu saja. Ya, baik Bapak, saat ini kita akan menjelaskan. Oke, baik Bapak, saat ini kita akan menjelaskan pencegahan hipertensi. Yang pertama itu ada mengurangi asupan garam dalam makanan. Terus yang kedua, olahraga secara rutin. Yang ketiga, dapat mengelola stres dengan secara baik. Yang keempat, istirahat yang cukup. Yang kelima, menjaga berat badan yang ideal. Serta yang keenam, terapkan pola makan yang seimbang. Ini saja Bapak cara pencegahan hipertensi. Apakah dari keluarga Jangan langsung aja itu. Bilang nih. Dari keluarga setelah mendengarkan penjelasan pendidikan kesehatan dari kita pun teman-teman, apakah ada pertanyaan? Tidak ada. Ya, baik Bapak dan keluarga, karena tadi keluarga Bapak tidak ada memberikan pertanyaan kepada kami. Di sini saya hanya memastikan apakah Bapak masih mengingat tentang pengertian atau pencegahan yang pernah ada dari apa itu hipertensi. Coba Bapak dan keluarga jelaskan pengertian dari hipertensi. Kalau menurut beta hipertensi adalah kenaikan tekanan darah lebih dari 140. Ibu? Kalau menurut beta hipertensi itu peningkatan tekanan darah lebih dari 140. Ya, kalau dari beta itu peningkatan tekanan darah lebih dari 140. Kalau beta itu peningkatan hipertensi itu adalah peningkatan tekanan darah yang lebih dari 140. Dan saya juga ingin memastikan apakah Bapak masih mengingat tentang tanda dan gejala Penyebab. Kalau Bapak dan keluarga, kalau penyebab itu apa saja? Kalau menurut Bapak? Kalau menurut beta itu ada dua faktor penyebab. Apa saja? Yang pertama itu mungkin dari keturunan begitu, yang dari kita mama begitu, itu yang hipertensi ketika apa. Kalau menurut Ibu? Dari menurut beta itu ada dua faktor. Yang pertama itu akan muncul tapi sengaja gejala. Terus yang kedua itu dari faktor genetik dari ibu mama juga karena ada penyakit yang sama. Kalau kalau dari beta itu ada dua faktor, yaitu faktor genetik dan perubahan fisik. Kalau Papa? Begitu itu ada dua. Salah satunya itu dari keluarga dan Kita masih pada pencegahan. Kalau menurut Bapak itu pencegahan itu apa sih ya? Selanjutnya pada pencegahan. Kalau pencegahan itu apa saja? Kalau yang tadi yang kita tahu itu seperti diet garam dan menjaga berat badan. Kalau dari Ibu? Rajin olahraga terus. Kalau menurut beta itu rajin olahraga dan mengontrol stres. Kalau dari Adik? Dari beta itu istirahat yang cukup dan menjaga berat badan yang ideal. Ya, dari Kakak? Kalau dari beta itu sering berolahraga, menjaga pola makan, dan selalu mengendalikan emosi. Ya, dari jawaban yang telah diberikan dari Bapak dan keluarga. Ya, baik sekali Bapak dan keluarga. Kota di sini memberikan aplaus kepada Bapak dan keluarga karena sudah mengerti, memahami apa itu hipertensi, pencegahannya dan juga penyebab hipertensi itu sendiri. Dari pengkajian yang kita lakukan ditemukan data yang menyimpang, yaitu data subjektif. Yang pertama, keluarga mengatakan sejak 1 tahun yang lalu Tuan R menderita penyakit hipertensi. Yang kedua, keluarga mengatakan ayah Tuan R mempunyai riwayat penyakit yang sama dengan Tuan R, yaitu penyakit hipertensi. Yang ketiga, keluarga mengatakan hanya mengetahui hipertensi
sebatas penyakit darah tinggi. Yang keempat, keluarga mengatakan tanda dan gejala hipertensi yaitu sakit kepala dan leher terasa tegang. Yang kelima, keluarga mengatakan tidak mengetahui penyebab hipertensi. Yang keenam, keluarga mengatakan Tuan R masih mengonsumsi kopi dan isap rokok. Data objektif yang pertama, keluarga masih tampak bingung saat ditanya mengenai penyakit hipertensi. Yang kedua, tekanan darah Tuan R itu 145/90 mm Hg. Kita masuk pada perumusan diagnosa keperawatan. Yang pertama, defisit pengetahuan keluarga mengenai penyakit hipertensi berhubungan dengan ketidakmampuan keluarga mengenal masalah anggota keluarga, ditandai dengan keluarga mengatakan sejak 1 tahun yang lalu Tuan R menderita penyakit hipertensi. Keluarga mengatakan ayah Tuan R mempunyai penyakit yang sama dengan Tuan R, yaitu penyakit hipertensi. Keluarga mengatakan hanya mengetahui hipertensi sebatas penyakit darah tinggi. Keluarga mengatakan tanda dan gejala hipertensi yaitu kepala sakit dan leher terasa tegang. Keluarga mengatakan tidak mengetahui penyebab hipertensi. Keluarga mengatakan Tuan R masih mengonsumsi rokok dan kopi. Keluarga tampak bingung saat ditanya mengenai penyakit hipertensi dan tekanan darah Tuan R 145/90 mm Hg. Kita masuk pada rencana asuhan keperawatan keluarga. Dari tujuan umum yang kita ambil, setelah dilakukan kunjungan diharapkan defisit pengetahuan keluarga mengenai penyakit hipertensi dapat teratasi. Tujuan khusus yang kita ambil setelah dilakukan 1 kali kunjungan diharapkan defisit pengetahuan keluarga mengenai penyakit hipertensi dapat teratasi dengan cara keluarga mampu menyebutkan yang pertama pengertian hipertensi, yang kedua penyebab hipertensi, dan yang ketiga cara pencegahan hipertensi. Kriteria verbal, evaluasi standar. Yang pertama, keluarga dapat mengatakan pengertian hipertensi adalah peningkatan tekanan darah sistolik lebih dari 140 mm Hg dan tekanan darah sistolik lebih dari 140 mm Hg dan darah distolik kurang dari 90 mm Hg. Yang kedua, penyebab hipertensi primer yaitu jenis hipertensi yang berkembang dari waktu ke waktu tanpa penyebab. Yang kedua, hipertensi sekunder adalah jenis hipertensi yang terjadi dengan cepat dan bisa menjadi lebih pada dari hipertensi primer. Yang ketiga, tapi secara umum penyebab hipertensi adalah gaya hidup yang tidak sehat, faktor genetik, dan perubahan fisik. Dan yang ketiga, cara pencegahan hipertensi. Yang pertama, mengurangi asupan garam. Yang kedua, olahraga teratur. Yang ketiga, dapat mengelola stres. Yang keempat, istirahat yang cukup. Yang kelima, menjaga pola makan. Intervensi yang kita berikan, yang pertama, berikan pendidikan kesehatan pada keluarga mengenai pengertian, penyebab, dan cara pencegahan hipertensi. Yang kedua, beri keluarga kesempatan untuk bertanya mengenai pendidikan kesehatan yang diberikan. Yang ketiga, jawab pertanyaan keluarga. Yang keempat, tanyakan kembali mengenai pendidikan kesehatan yang diberikan dari pengertian, penyebab, dan pencegahan cara pencegahan hipertensi. Yang kelima, beri kesempatan keluarga untuk menjawab. Yang keenam, berikan reinforcement positif. Dan yang ketujuh, libatkan keluarga dalam setiap tindakan. Sekian, terima kasih. Terima kasih Bapak, Ibu, dan adik dua yang sudah kasih waktu dan kesempatan pada teman-teman tanya-tanya pada teman-teman tugas kuliah. Mungkin cuman pendidikan kesehatan tadi saya bisa kasih pada keluarga dong, tapi semoga itu bermanfaat pada Bapak dan keluarga dong. Sekian dari Katong pamit pulang. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak Menteri.